Baik, pemirsa, kita akan lihat yang pertama ini adalah yang sedang banyak ya yang melakukan pencarian karena ini mengejutkan, Iqbal. Betul. Kemarin itu ada ledakan gudang peluru. Dan ini kita akan lihat ya bagaimana detik-detik kebakaran ini terjadi dan kemudian menjadi bahan perbincangan. Dan nanti kita akan ulas mengapa ini bisa terjadi kebakaran seperti ini. Kita lihat. Ya, tepatnya nih kalau disebutnya sih gumurah ya, kalau kata Panglima TNI tadi pada saat memberikan konferensi pers, gudang amunisi daerah atau Gudmurah milik Kodam Jaya pada Sabtu petang besar sekali. Kalau kita lihat dari video-video viral yang beredar di media sosial, ada sebanyak berapa ini? 15 gudang amunisi TNI Angkatan Darat di Ciangsana tepatnya yang meledak dan ludes terbakar. Bahkan kalau seandainya kita baca ya komentar-komentar warga yang kemudian tinggal di permukiman yang kurang lebih jaraknya 1 kilometer ya dari gudang ini. Ini gudang peluru pada saat terbakar. Kemudian ada banyak sekali misalnya selongsong peluru misalnya gitu terlempar. Dan kemudian ada yang ditemukan di beberapa daerah yang lokasinya ada di dekat rumah warga. Nah inilah mengapa langsung dilakukan evakuasi sampai dengan hari ini. Walaupun kita tahu apinya sudah padam ya Iqbal kemarin. Betul. Kalau yang tadi pagi. Tadi pagi. Pukul 3.45 sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, dan memang ada instruksi juga dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat ini tim masih diturunkan untuk berkeliling ke rumah-rumah warga seperti yang Valen sebutkan tadi, salah satunya adalah perumahan Visalia. Ini untuk mengamankan serpihan ataupun ada yang ekses dari ledakan yang terjadi dari Gudmurah ini. Kalaupun misalnya ada amunisi atau serpihan yang ditemukan diharapkan untuk dikembalikan. Karena itu takutnya berbahaya. Dan kalau melihat lokasinya juga sebenarnya jauh dari permukiman warga ya Valen. Iya betul, tidak ada korban jiwa di tempat ini karena ledakan ini. Dan ini kalau kita lihat kemarin ya Pak, karena kan sekarang kalau gambar ini adalah semuanya sudah dipasang garis polisi ya Iqbal. Itu semua warga tidak boleh masuk ke dalam perumahan ini untuk memastikan ini sebenarnya bukan alasan kenapa-kenapa, ini adalah alasannya alasan keamanan. Nah itu di garis polisi dan ada personel TNI, ada pihak kepolisian juga di sini untuk bersama-sama mencari apakah masih ada serpihan-serpihan yang mungkin lompat nyasar gitu ya ke situ. Kemarin itu sampai 27 loh pemadam unit damkarnya diterjunkan ke sana dari Kota Bekasi, DKI Jakarta, Bogor untuk kemudian memadamkan api yang ada di situ. Tapi ternyata memang karena yang terbakar adalah peluru-peluru yang sudah kadaluarsa, itu susah sekali pemadaman api ini dilakukan. Kalau kita lihat ya, mulainya kemarin itu pukul 18.15 waktu Indonesia Barat berdasarkan pernyataan yang disampaikan dari Kadis TNI AD. Sampai harus mengerahkan robot pemadam kalau tidak salah. Karena berbahaya kalau mendekat dari jarak dekat, area harus menerjunkan robot. Kalau untuk lokasinya sendiri ini Valen sebenarnya karena gudang amunisi daerah meskipun sudah expired, jadi SOP-nya itu sudah sangat disesuaikan dengan gudang amunisi pada umumnya. Yakni antara lain berupa bunker. Jadi amunisi-amunisi yang sudah expired ini dimasukkan ke dalam bunker dan di situ tidak ada sambungan listrik sama sekali, dan di sekitar gudang itu sendiri sudah dibuat tanggul. Jadi mitigasi pada saat terjadi ledakan pun itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan yang jelas jaraknya juga termasuk jauh dari permukiman penduduk. Kalau tidak salah 3-4 km dari rumah penduduk. Nah, kalau kata Pangdam Jaya, Maijen M. Hasan, Muhammad Hasan mengatakan begini, karena ada yang mengatakan ini mungkin karena sudah dibangun sejak tahun 1982 kali karena sudah tua. Nah ini sebenarnya tidak seperti itu ya Iqbal. Walaupun sudah dibangun sejak 1982, tapi karena SOP-nya terus dilakukan dengan baik, jadi seharusnya ini tidak menimbulkan kebakaran. Namun dia mengklaim mungkin karena ini sudah kadaluarsa, jadi ada beberapa bahan-bahan kimia yang labil. Nah ini menimbulkan gesekan, kemudian terjadilah ledakan. Betul, katanya lebih sensitif kalau sudah expired itu. Yang justru menurut saya menimbulkan pertanyaan, kalau sudah expired kenapa malah lebih sensitif terhadap gesekan? Begitu. Dan harusnya kan sudah dimusnahkan ya berarti. Harusnya sudah dimusnahkan. Katanya Pak Panglima TNI bilang sebenarnya itu sudah akan dimusnahkan. Tapi istilahnya akan didispos katanya. Tapi sebelum dimusnahkan ternyata terjadi musibah ini. Kalau begitu Iqbal, saya ajak ya pemirsa, karena pasca ledakan gudang amunisi yang terjadi kemarin malam ini, nah ini kan sudah banyak yang menyampaikan pernyataan-pernyataan terkait dengan kebakaran ini. Tapi bagaimana penyebab terjadinya itu juga sudah expired, tadi sudah dikasih tahu juga ya. Dan ini disampaikan juga jika salah satu alasan utama meledaknya karena gesekan yang labil dari amunisi yang ada. Kita coba lihat langsung bagaimana kondisi di sana. Ada Andromeda Arizal langsung dari Kabupaten Bekasi, dari Gudmurah di sana. Andromeda, sejauh ini bagaimana temuan-temuan tim yang hingga saat ini masih diterjunkan di sana?
Ya, selamat siang Iqbal dan juga Valen. Betul sekali seperti yang tadi disampaikan bahwa sejauh ini pada pukul 3.45 waktu Indonesia bagian Barat untuk lokasi gudang nomor 6 dari 10 gudang lokasi yang ada di Gudmurah ini memang sudah padam seluruhnya. Dan tadi kami lihat sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat sempat keluar juga satu mobil pemadam kebakaran. Ini proses pendinginan masih terus berlanjut dan tadi bahkan disampaikan juga oleh Panglima TNI Agus Subianto juga proses pendinginan ini masih terus dilakukan. Kalau kami melihat memang hal yang terpenting saat ini adalah pasca ledakan sendiri. Kalau kita lihat seperti yang tadi Iqbal dan juga Valen sampaikan bahwa 3 sampai dengan 4 km ini radius dari titik TKP masih terus dilakukan penyisiran. Ini betul sekali bahwa di sekitar lokasi TKP ini masih dilakukan penyisiran karena dikhawatirkan ada barang-barang berbahaya seperti juga dengan selongsong peluru ataupun juga serpihan-serpihan lainnya yang masih berada di sekitar rumah warga. Kalau kami lihat memang untuk lokasi di TKP Gudmurah ini memang kondisinya saat ini cukup sepi walaupun tidak ada aktivitas, namun dari titik kami melaporkan saat ini untuk di lokasi TKP dan juga untuk di beberapa lokasi lainnya petugas baik dari TNI kemudian juga Polri dan juga dibantu oleh pihak keamanan lainnya masih terus menyisir ke rumah-rumah warga. Karena kalau kami lihat tadi sejak pagi hari tadi baik itu radius 1 sampai dengan 2 km petugas dan juga pihak-pihak yang ada ini mulai menyisir yang ada karena tadi bahkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di salah satu perumahan di Kabupaten Bogor ini ditemukan sekitar 2 sampai 3 selongsong peluru dan dikhawatirkan ada selongsong peluru yang lainnya. Dan tadi juga disampaikan oleh Panglima TNI bahwa memang sejauh ini penyebab utama dari terjadinya kebakaran hebat yang terjadi pada kemarin malam tepatnya pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat karena memang sudah expire begitu. Walaupun begitu untuk tempat penyimpanan dari sisa-sisa amunisi ini sudah sesuai dari SOP yang ada. Karena kita ketahui bersama bahwa titik lokasi yang saya berada saat ini memang jauh dari permukiman warga dan jaraknya ini hanya 3 sampai dengan 4 km dan nanti apabila masyarakat di sekitar Kabupaten Bogor dan juga Bekasi di sekitar Gudmurah ini mendapatkan ataupun juga menemukan sisa-sisa ataupun juga material yang mencurigakan, ini diharapkan untuk melapor kepada para petugas yang ada. Iqbal dan juga Valen. Baik, terima kasih Andromeda Arizal melaporkan langsung dari dekat lokasi ledakan di Gudmurah. Iqbal, coba kita lihat ya, ini ada beberapa warganet yang kemudian memberikan komentar di platform X kali ini ya, dikumpulkan oleh Metro TV. Ini terkait dengan peristiwa ini masih sama. Yang pertama saya bacakan dari @irnventif. Ya Allah, ngeri banget. Semoga tidak membawa kerugian banyak bagi warga di sekitar gudang. Amin. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada dari Herman Wells, ini juga masih dari platform X. Waduh, dekat permukiman gini, tadi sudah dijelaskan sih. Sekitar 4 km ya? Sekitar 3 sampai 4 km dan memang ada himbauan untuk sementara proses dari tim diterjunkan ke lapangan. Warga dihimbau untuk sementara tidak pulang ke rumah terlebih dahulu. Yang Anda saksikan ini adalah perumahan Visalia, kecuali bagi mereka yang ingin membawa barang-barang penting dari rumah mereka. Dari @ramandika Aditya. Tadi di klaster saya sampai ada granat yang terpental sudah diamankan oleh Gegana. Nah ini berarti salah satunya ini Iqbal, dia menceritakan yang benar begitu ya, benar-benar terjadi di depan mata. Ya memang karena semuanya tuh peluru-peluru ya, kemudian meledak menjadi terpental sampai arahnya kita nggak pernah tahu nih. Kalau kita sebagai orang sama jatuh, kalau kita sebagai orang awam tentunya shock ya, tiba-tiba ada granat jatuh di depan rumah dan oleh karena itu sekarang masih diterjunkan tim di sana untuk mengamankan jika ada ekses seperti serpihan ataupun granat dari ledakan ini. Jangan sampai jadi berbahaya ya untuk yang tinggal di dekat situ. Kemudian ada dari... Ini yang di atasnya dulu nih. Nah, ini dari Fiona_baby. Jadi ingat kejadian gudang peluru KKO Marinir Cilandak meledak Oktober 1984, 2.000 ton amunisi meledak, peluru berterbangan kemana-mana, banyak warga sekitar dievakuasi termasuk saya. Oh, berarti kesaksian ini langsung ini. Betul. Pada saat itu. Nah, dia ajakin stay safe to everyone affected by this unfortunate incident. Ya, berarti semuanya harus tetap benar-benar ya berusaha untuk menjaga keamanan karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi nanti di situ. 2.000 ton amunisi tidak bisa dibayangkan seperti apa
apa. Dan mungkin karena evaluasi dari kejadian pada tahun 1984 itu, syukurnya tidak menimbulkan adanya korban, baik itu dari anggota TNI maupun dari warga. Selanjutnya dari username-nya cukup unik ya. Ini Capcuk Cipa. Ini ungkapan duka. Innalillahi ya Allah, ini dekat dari rumah tapi udah tidur katanya dari habis Isya. Jadi gak tahu apa-apa. Jadi saatnya nonton Newsline untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan ledakan gudang amunisi daerah ini. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh